Tapi Alkitab kita tidak pernah ada perbedaan-perbedaan, tidak pernah diupayakan untuk menjadikannya sama. Ya. Makanya jangan heran bahwa di Alkitab kita kenapa di sini ada cerita di sini, ada cerita di sini yang kok beda ya. Bukan bertentangan, hanya berbeda, tapi dibiarkan. Itu membuktikan bahwa Alkitab kita asli sebenarnya. Dah? Oke. Yohanes 4 ayat 19. Ya. Yang bawah TB1, yang atas TB2. Yang di bawah TB1, yang di atas TB2. Ya. Coba yang di atas baca. Coba lu baca. Kata perempuan itu kepadanya, Tuan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah, ini TB1 baca lagi. Kata seorang perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Berubah nggak? Berubah tua jadi Tuhan. Ini hari ke hari cukup banyak. Waktu saya mau mengajak eksposisi dari Alkitab kita, jarang datang. Begitu saya bahas Islam, banyak datang. Sebenarnya saudara tertarik yang mana sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten-konten dari channel ini. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikannya dari Pendeta Esra Soru. Jadi pendeta ini mengatakan jika ada perbedaan di dalam Alkitab, ini justru bukan membuktikan bahwa Alkitab kita itu palsu. Tapi perbedaan ini justru yang membuktikan bahwa Alkitab ini benar-benar asli. Jadi kalau ada perbedaan di dalam Alkitab itu menunjukkan keaslian Alkitab itu. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Bang Dondi, di mana di sini ada Alkitab tahun 72 dengan 2023, di mana di sini dari kata Tuhan berubah menjadi kata Tuhan. Seperti yang disampaikan oleh Pendeta Esra Soru, kalau mereka membahas tentang agama Islam, jemaatnya itu ramai yang datang, banyak yang datang. Tapi ketika mereka membahas tentang firman Tuhannya, Alkitabnya, jemaatnya itu semakin sepi. Artinya di sini mereka tidak tertarik lagi untuk belajar agama Kristen, belajar Alkitab. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Jadi kenapa sampai sekarang mereka sering mempersoalkan kenapa Alkitab ini kok beda dari Alkitab itu, beda dari Alkitab ini. Tapi kami punya Islam itu seragam dari dulu. Persoalannya mungkin banyak yang tidak tahu bahwa pernah yang beda-beda semua itu dimusnahkan. Sisa satu versi yang diturunkan sampai sekarang. Itulah sebabnya seragam. Tapi Alkitab kita tidak pernah ada perbedaan-perbedaan, tidak pernah diupayakan untuk menjadikannya sama. Ya. Makanya jangan heran bahwa di Alkitab kita kenapa di sini ada cerita di sini, ada cerita di sini yang kok beda ya. Bukan bertentangan, hanya berbeda, tapi dibiarkan. Itu membuktikan bahwa Alkitab kita asli sebenarnya. Kita tahan sejenak penjelasan dari Pak Pendeta Esra Soru ini. Jadi Pak Pendeta Esra Soru ini mengatakan justru karena ada perbedaan itu yang membuktikan kalau Alkitab itu benar-benar asli. Kalau ada perbedaan, kalau ada ayatnya ditambah, dikurangin, itu bukan asli lagi. Karena yang namanya sebuah kitab suci itu benar-benar dijaga. Tidak ada perubahan sedikit pun di dalamnya. Tapi Lembaga Alkitab Indonesia mengumumkan di awal 2023 banyak perubahan terjadi pada Alkitab. Dan seluruh gereja di Indonesia ini harus membeli Alkitab itu, tidak boleh tidak. Seperti yang ditunjukkan oleh Bang Donditan. Alkitab tahun 72 dengan 2023. Di tahun 72 dia berkata itu Tuhan, tapi mereka sulap di 2023 ini menjadi Tuhan. Dari Tuhan berubah menjadi Tuhan. Apakah ini yang mesti menunjukkan kalau Alkitab mereka asli? Jadi coba cek berapa persen firman Tuhan di dalam Alkitab mereka itu, firman Tuhannya. Jadi di dalam Alkitab ini yang ada firman Tuhannya hanya 18%. Yang selebihnya itu ada perkataan manusia, perkataan rasul, perkataan setan, dan perkataan malaikat. Nah, jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan selanjutnya. Begitu saya bilang Papa itu tidak sama dengan Yesus. Lalu ada orang bilang, saya sering ikuti khotbah Pak Ishak. Di khotbah-khotbah yang lain Papa berkata bahwa Yesus itu adalah Allah. Tapi sekarang Papa berkata bahwa Yesus itu bukan Papa. Bagaimana sih? Artinya kelihatan dalam pikiran dia kalau Yesus bukan Bapa berarti Yesus bukan Allah. Nah kalau Yesus sama dengan Bapa, nah bagaimana dengan kalimat naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Kalau Yesus sama dengan Bapa, berarti apakah Yesus duduk di sebelah kanan dirinya sendiri?
Mikir. Kan? Nah, tapi itulah ya, kalau jemaat tidak pernah diberikan pengertian firman Tuhan yang benar, ajaran yang benar, jadinya model seperti itu. Kelihatannya saleh, kelihatannya rohani sekali, tapi minta maaf agak bodoh dari urusan ajaran. Ya. Nah, karena itu maka penting sekali belajar. Penting sekali belajar. Ini hari kehadiran cukup banyak. Waktu saya mau mengajak eksposisi dari Alkitab kita, jarang datang. Begitu saya bahas Islam, banyak datang. Sebenarnya saudara tertarik yang mana sebenarnya? Banyak jemaat memang tidak percaya lagi dengan penjelasan pendetanya, di mana pendeta ini mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, kemudian menjelma sebagai manusia. Tapi Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Kemudian jemaatnya bertanya, apa tujuan Yesus itu menjelma sebagai manusia? Untuk menebus orang berdosa. Bagaimana maksudnya? Untuk menggantikan orang yang berdosa. Seharusnya kita yang dihukum, tapi karena kita berdosa, maka Yesus yang tidak mengenal dosa akhirnya dia dihukum, digantungkan di atas kayu salib. Mana ayatnya ketika Yesus mengatakan dia menebus dosa? Ayatnya tidak ada. Ini perkataan Paulus. Dari situ jemaatnya sudah tidak percaya. Karena Yesus sendiri itu merasa ketakutan ketika disalibkan. Bahkan Yesus pun berdoa ketika mau disalibkan. Bagaimana mungkin dia bisa dikatakan penebus dosa sedangkan dia merasa ketakutan, sedangkan dia tidak pernah mengatakan dia itu menebus dosa manusia? Dosa siapa yang ditebus oleh Yesus itu? Kepada siapakah Yesus itu menebus dosa manusia? Ketika Yesus itu disalibkan, kepada siapakah dia menyerahkan nyawanya? Dia kan Tuhan. Jadi pelajaran-pelajaran atau penjelasan pendeta yang seperti ini sudah nggak masuk akal lagi di pemikiran jemaatnya. Akhirnya banyak yang mengucapkan 2 kali syahadat, pindah dari agama Kristen ke agama Islam. Bukan kita mencaci maki, karena Yesus itu adalah tokoh di dalam agama Islam. Tidak sah iman orang Islam apabila tidak beriman kepada salah satu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Yesus sendiri mengatakan di dalam Alkitab, aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Sekarang bagi orang Israel, Yesus itu anak haram. Ibunda dari Yesus ini tukang zina. Bagi orang Kristen itu Tuhan. Tapi bagi kita itu justru memuliakan. Kenapa? Karena semua perintah Yesus itu kita ikutin. Tapi semua larangannya kita tinggalkan. Yang memuliakan Yesus itu bukannya orang Kristen, tapi orang Islam. Karena dia utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum Bani Israel. Jadi kepada teman-teman di sini makanya kita agak heran ketika ada orang murtad mengatakan bertemu dengan Yesus. Jadi kepada teman-teman mungkin cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.